Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita mengkoneksikan dua komputer atau laptop dengan menggunakan media WiFi yang ada pada komputer tersebut. Baik, langkah pertama yang harus kita persiapkan adalah dua buah komputer, yang satu sebagai server dan yang satunya lagi sebagai klien. Oke, langsung saja kita mulai dengan klik control panel yang ada pada sini. Control panel, kita cari network and internet. Di sini ada pilihan connect to internet, view network status dan taskbar. Choose home group and sharing option. Oke, kita klik. Nah, di sini ada network and internet, ada control panel, ada hardware and sound, control panel home. Kita cari network and sharing center. Nah, di sini ada control panel home, manage wireless network, change adapter, change advance. Kita tinggalkan sejenak. Kita cari dulu change your network setting. Apa yang akan kita lakukan? Jadi tujuan kita adalah untuk mengkoneksikan dua komputer dengan media WiFi. Jadi di sini ada 4 pilihan. Set up a new connection or network. Di sini pilihannya di sini adalah untuk set up a wireless atau broadband, dial up, ad hoc atau FPN connection, atau set up a router or access point. Kalau kita di sini pilih ini, kita bisa memilih salah satunya. Jadi tujuan kita adalah untuk ad hoc, tapi sebagai pengetahuan tambahan, connect to network juga ada. Jadi kita fokuskan pada yang pilihan yang pertama, yaitu set up a new connection or network. Kita klik, lalu muncul jendela seperti berikut. Di sini ada option choose a connection option, connects to the internet. Jadi di sini meliputi set up a wireless, broadband, or dial-up connection to the internet. Terus yang kedua ada pilihan set up a new network. Itu adalah konfigurasi a new router or access point. Di sini adalah untuk mengkonfigurasi router yang baru atau mengakses point. Terus yang ketiga ada manual connect to a wireless network. Di sini connect to hidden network or create a new wireless profile. Jadi kita di sini bisa membuat profile wireless baru. Terus ada namanya connect to a workplace, set up a dial connection, dan terus yang terakhir ada set up a wireless ad hoc, yaitu computer to computer network. Karena tujuan kita adalah untuk menghubungkan dua komputer, jadi kita akan menggunakan menu yang ini, set up a temporary network for sharing file or an internet connection. Dan kita tujuannya adalah untuk men-sharing file. Di sini kita akan menggunakan jaringan peer to peer. Oke, langsung aja kita pilih yang ini lalu klik next. Setelah klik next, di sini akan muncul set up a wireless ad hoc network. Di sini seperti penjelasannya, ini akan kita hubungkan dua komputer dengan menggunakan media transmisi yaitu WiFi atau wireless. Oke, untuk mempercepat kita tinggal klik next. Lalu muncul jendela seperti ini. Give your network a name and choose security option. Di sini kita dapat memberikan nama. Nama di sini fungsinya adalah untuk sebagai alamat dari server. Karena kita di sini menghubungkan dua komputer, jadi yang satu sebagai server dan yang satunya lagi sebagai klien. Jadi kita kasih di sini nama. Semisal namanya adalah Koko. Terus security type di sini ada 3 pilihan. Jika kita menggunakan no authentication, berarti dalam jaringan kita
itu tidak akan ada security-nya. Jadi tingkat keamanannya otomatis lebih rentan. Jadi kalau kita ingin keamanan kita lebih bagus, jadi kita gunakan WEP. Terus pada option WEP kita akan menggunakan beberapa digit untuk security key-nya. Seperti yang ada di sini, ada 5 karakter, ada 15 dan seterusnya. Jadi saya gunakan di sini adalah 5 karakter. 5 karakter. Nah, 13 case sensitive karakter, 10 hexadesimal dan lain sebagainya. Kalau kita klik button ini, maka dia akan hilang. Seperti ini. Oke. Lalu klik next. Proses loadingnya akan seperti ini. The Coco network is ready to use. Jadi Coco network ini sudah bisa dipakai untuk sharing data. Lalu kita klik close. Jadi kita tinggal menggunakan wireless ini. Caranya adalah untuk melihatnya adalah di sini di icon toolbar. Kita klik di sini. Lihat pada wireless network connection Coco. Jadi waiting for user. Tinggal kita menunggu user yang kita ajak sharing data melalui media WiFi. Semisal komputer klien kita sudah mengakses Coco, maka secara otomatis kalau dia klik tombol connect pada areanya, maka tinggal klik connect, berarti kita sudah terhubung satu dengan komputer klien. Jadi untuk men-sharing file kita gunakan opsi ini, change advanced sharing setting. Jadi kita klik di sini, ada change sharing option for different network profile. Di sini home awak-nya kita seperti kita lihat di sini. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah mencentang pada what is network discovery. When network discovery is on, this computer can see other network computer and device and is visible to other network computer. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah kita menghidupkan network discovery. Di sini fungsinya adalah untuk men-sharing file. Terus di sini kita turn on, sudah. Public folder sharingnya kita turn on. Lalu kita klik yang ini, media streamingnya kita tidak usah. File sharing connectionnya juga sudah. Use terus 28 bit encryption to help protect. Jadi kita tinggal sip. Terus bagaimana caranya kita men-sharing filenya? Kita cek terlebih dahulu pada networknya. Nanti kalau sudah terhubung dengan komputer klien, maka di sini akan kelihatan seumpama ada komputer klien namanya biasa PC, maka akan kelihatan di sini. Lalu kita akan men-sharing apa yang akan kita sharing. Seumpama ini, kita tinggal klik kanan, properties, sharing. Di sini ada pilihan network file and folder sharing. Tinggal kita klik share, lalu kita klik OK. Secara otomatis sharing data akan muncul di sini. Dan seterusnya sampai apapun yang kita sharing dengan media WiFi. Dengan catatan media WiFi ini bisa kita lakukan hanya dengan jarak kisaran 300 meter. Jadi di luar 300 meter kita tidak bisa melakukan sharing data dengan menggunakan media WiFi. Ini tutorial ini saya bagikan untuk menambah wawasan dari teman-teman yang mengakses link ini, dan juga sebagai bahan tugas dari
mata kuliah jaringan komputer. Ini adalah tugas berkelompok dari jaringan komputer. Dan sekian tutorial dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.